calon ini bisa menembus berbagai batas-batas ya, jadi menembus batas-batas primordial, kemudian batas partai dan itu kembali kepada ketokohan calon presiden mendekati suara dari modal koalisi sebenarnya. Betul, kan jadi agak mendekati gitu dengan suara yang basis suara yang di parlemen ya. Selamat berjumpa dengan Login Sabulang Bentor. Kali ini kita masuk pada session yang cukup menggairahkan ya dan menukik ya. Karena sedang rame-ramenya kita terkonsentrasi dengan konten-konten yang berhubungan dengan politik nasional Indonesia. Kontestasi dan konstelasi kepemimpinan nasional Indonesia di tahun 2024 nanti, siapa pelanjutnya? Bagaimana kabar Bung Maulana Jannah, sehat? Alhamdulillah, sampai ketemu lagi Kang Nijar. Ya, kita sudah mengetahui ya nama-nama yang akan berkontestasi di tahun 2024, pemilu tahun 2024. Ada 3 pasangan. Tapi ini urutannya bukan menandakan bahwa ini adalah urutan nomor urut ya. Iya. Karena belum diundi. Betul. Ya, ini kita lihat dari deklarasi saja begitu ya. Iya. Yang pertama adalah pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Gus Imin atau Cak Imin. Imin ya. Ya, yang kedua, deklarasi yang kedua adalah pasangan Prabowo. Oh, Prabowo dengan Gibran ya. Ya. Gibran Rakabuming Gibran Prabowo Subianto. Nah, dan yang ketiga adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya. Baik, kita semua sudah mengetahui 3 pasangan calon itu, dan yang akan kita bicarakan saat ini adalah bagaimana hitung-hitungan rekam jejak pemilu di tahun sebelumnya. Karena 2019 ya. Betul. Ya. Pemilu 2019 kita akan lihat petanya dan bagaimana silang koalisi ini, karena ada yang pindah begitu ya, ada yang tetap. Seperti halnya Prabowo kan sudah ketiga kalinya mungkin dia nyapres. Ya. Dari 2009 ya 2000, kalau dari 2009 dia udah keempat. Kan 2009 itu kan cawapres ya. Sudah kenyang dengan pengalaman. Betul. Ya, kalau kita lihat nih Bung MJ ya, hitung-hitungan untuk calon presiden dan wakil presiden Anies dan Imin ya, Cak Imin itu didukung oleh 3 partai. Yang pertama adalah Nasdem. Nah, kita lihat perolehan suara partai pendukung atau koalisinya. Ini basisnya pemilu ya 2019 ya. Betul, kita lihat di basis pemilu 2009 bahwa Nasdem itu memperoleh 9,5%. Ya, 2019 ya. Ya, 2019. Yang kedua adalah PKS 8,21%. Ya. Dan yang ketiga terakhir gabung adalah PKB dengan 9,64%. Jadi kalau di total itu 26,95%. Ya. Nah, ini modal di parlemen. Hasil dari perolehan suara tahun 2019. Ya. Terus yang kedua, pasangan Prabowo Subianto, nah ini didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PBB. Gerindra perolehan suara di 2019 adalah 12,57%, Golkar 12,31%, Demokrat 7,77%, kemudian PAN 6,84% dan PBB 0,79%, sehingga di total adalah 40,28%. Cukup besar ya. Sangat besar ya. Koalisinya itu agak gemukin sebenarnya ya. Berarti itu bisa mencalonkan 2 pasangan sebetulnya ya. Kan 20 syaratnya 20%. Dan yang ketiga adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, didukung oleh 3 partai ya. Yang pertama adalah PDIP 19,33%, kemudian P3 4,52% dan PSI 1,89%. Nah,
di jumlah itu adalah 28,41%. Perolehan suara tahun 2019. Menurut Bung MJ seperti apa gambaran ini? Ya sebenarnya kan ini modal ya untuk koalisi ya, yang saya pikir juga ini kalau kita merujuk kepada peraturan kan sebenarnya orang yang partai yang bisa mencalonkan itu yang suaranya 20% itu kan, atau juga bisa dikatakan kursi itu di atas 20%. Nah kalau dilihat dari koalisi yang ada kan ini sebenarnya kan kalau dilihat perolehan suara atau modal suara tahun 2019 Prabowo itu cukup dominan kan dari sisi jumlah suara ya. 40,28. Ya 40,28 itu modal yang saya pikir cukup besar ya untuk sebuah koalisi gitu kan. 2 capres. Kalau dibagi 2 bisa 4 pasangan gitu. Jadi kan 40,28% itu bukan modal yang sedikit. Ini kan modal yang sangat besar, apalagi nanti kalau itu ditunjang oleh ketokohan Prabowo gitu kan. Tetapi seringkali modal suara yang ada di parlemen atau suara yang tadi masyarakat ya, yang tersebar di masyarakat, seringkali tidak berbanding lurus dengan modal ketokohan gitu kan. Semestinya gitu kan, dengan modal 40% itu harus berbanding lurus pula dengan hasil yang didapatkan gitu kan. Kadang-kadang mesin partai harus ekstra ya. Ya paling tidak misalnya kalau Prabowo ingin mendapatkan satu putaran, artinya yang 40 itu mestinya utuh dipertahankan dulu loh yang 40% itu gitu kan, atau 40,28 karena itu modal. Tapi kalau misalnya partai-partainya yang 40% itu tidak kurang mampu mengkonsolidasi suara 2019, bisa dipastikan ini akan terpecah kemana-mana gitu kan ya. Bisa terpecah suaranya ke ke Ganjar atau juga ke Anies gitu kan, dan ini menjadi PR besar bagi partai-partai yang tergabung di koalisi Prabowo gitu kan. Ini jadi menarik nih ya, Bung MJ, karena selama ini saya melihat ya laporan-laporan survei itu ya memang menempatkan pasangan Prabowo Gibran itu di kisaran 33 sampai 35 sampai 37. Jadi agak mendekati gitu dengan suara yang basis suara yang di parlemen 2019. Ya, kalau misalkan ya Bung MJ 37 lah taruh ya. Survei kan segitu tuh kisarannya. Berarti kalau margin errornya 3%, ya bisa gimana? Ya itu bisa dikatakan seperti itu, tapi juga saya ingin mengatakan tidak selalu seperti itu. Tapi kalaupun dicocokkan bisa saja gitu kan. Misalnya tadi kalau diambil margin error rata-rata margin error 2,5% atau 2% misalnya ya, baik itu naik turun misalnya ya bisa mendekati ke suara itu gitu kan. Tetapi tentu para lembaga survei juga punya pertimbangan sendiri kan, misalnya ketika ada suara berapa 37 atau 36 segala macam gitu kan, wajar misalnya kalau Prabowo ditempatkan pada posisi seperti itu karena basis suaranya juga 40% gitu kan. Modal koalisinya dahsyat. Tetapi pertanyaan saya itu adalah apakah suara murni Prabowo-nya berapa kan gitu pertanyaannya. Dia ketokohannya itu bisa tembus berapa. Kalau modalnya 40% itu kan modal DPR kan, suara DPR gitu kan, yang nanti juga bisa dikonversi apakah itu jadi suara segitu atau bahkan mungkin juga bisa tadi berpecah gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan mendasar itu seberapa besar sih magnet seorang Prabowo itu, apakah memang berbanding lurus membuat solid atau memang berbanding lurus dengan suara 40% tadi dengan suara, atau memang Prabowo bisa melampaui itu, lebih dari itu gitu, misalnya dia mencapai 50 sekian persen misalnya satu putaran gitu kan. Selesai. Tapi yang paling penting bagi saya dan saran saya kepada teman-teman yang ada di koalisi Prabowo, paling tidak bisa mempertahankan suara DPR aja ya, suara itu aja itu sudah sangat bagus, apalagi kalau ditunjukkan dengan karisma Prabowo Pak Prabowo sebagai calon presiden, misalnya bisa nambah sekian berapa persen gitu kan. Itu satu. Yang kedua misalnya terkait dengan koalisi yang ada di Amin ya, meskipun memang suaranya tidak begitu dahsyat gitu kan, itu 26,95% itu modal suara yang ada di
di hasil pileg tahun 2019 gitu kan, dan hari ini juga menyaksikan di beberapa lembaga survei kan posisi Anies Rashid Baswedan ini juga belum tembus ya, bukan tidak sampai, belum tembus ke 30-an persen kan? Belum, masih 26 juga belum mungkin ya. Jadi memang ada beberapa survei yang Anies nomor 1, tetapi lebih banyak survei yang menempatkan Anies itu di urutan ketiga. Kisarannya 19 sampai 23%. Ini kan mendekati suara dari modal koalisi sebenarnya. Betul, kan 20. Kalau kita ambil 23 ya berarti margin errornya 3% ya 26 lah ya. Ya, tapi sekali lagi kita bukan membandingkan antara hasil survei dengan basis suara yang dimiliki oleh masing-masing calon ya. Kebetulan aja gitu kan. Tapi ada korelasinya mungkin gitu kan, dalam tanda petik gitu kan. Yang menarik ini satu lagi pasangan Ganjar dengan Mahfud MD ya. Oke. Kan kalau dari lihat modal perolehan suara legislatif 2019 itu 28,41. Ya. Sementara di beberapa survei yang terkini itu Ganjar dan Mahfud itu di ranking kedua. Ya, ranking kedua. Berarti kan 3-3. Berarti kan suara Ganjar ini melampaui basis suara modalnya kan? Iya, betul. Gimana ini? Nah, ini saya melihat analisisnya dari mana ini bisa sampai begini. Ya, kalau misalnya gini, kalau basis suara teman-teman PDIP kemudian P3 dan PSI gitu kan, itu 28 ya. 28% gitu kan modal suaranya. Berarti Ganjar itu punya magnet yang cukup luar biasa misalnya kalau dibandingkan dengan survei. Ya. PSI masih tetap di Ganjar atau ke Prabowo? Oh, sekarang di Prabowo ya? Iya. Oh, di Prabowo ya. Jadi 26 gitu ya? Iya, berarti berkurang kan 1,8 oh, iya. 1,89. Oh iya, kan dinamis, politik dinamis. Berarti kan Ganjar Mahfud itu hanya 2 dong pendukungnya ya. Iya, PDIP dan P3 kan, berarti suaranya kan hanya 25. Ya, sekitar 25% gitu kan, karena PDIP 19%, kemudian P3 kan 4,52%. Artinya kalau Ganjar misalnya sekarang sudah lebih dari modal yang dimiliki, itu menurut saya berarti trennya naik. Trennya itu positif diterima oleh publik gitu kan. Meskipun ini mohon maaf gitu kan, ini hanya analisis saya aja gitu kan, melihat basis suara dari masing-masing atau dari modal yang dimiliki modal koalisi tahun gitu kan. 2019 dari perolehan DPR ya. Pemirsa, menarik sekali ini. Tetapi ini tentu saja tidak ada hubungannya modal koalisi perolehan suara dengan survei-survei. Hanya saja ini kita namanya apalah, analisisnya kirata mungkin. Ya, gimana? Gini aja, Kang Dijar, kita kan memahami politik itu harus santai ya gitu kan, dan penuh kegembiraan, jangan sampai teman-teman itu penuh. Baik, ini yang pertanyaan berikutnya nih, yang kedua ya, Bung MJ, bagaimana dengan anomali ketika Anies dan kemarin ya di Pilkada DKI, Pilgub ya, DKI yang sama ya kasusnya kecil tetapi kok jadi menang gitu. Nah, ini gimana ini? Ya, kita melihat begini, pada saat itu kan ada persoalan politik identitas yang luar biasa kan dibangun oleh beberapa calon tertentu gitu kan, dan kemudian menjadi menang bagi Anies. Tetapi juga apakah teori tersebut atau kasus DKI tersebut bisa digunakan untuk Pilpres pada tahun 2024? Ini kan pertanyaan yang saya pikir juga perlu direnungkan, dan tentu jawabannya bisa berbeda-beda gitu kan. Tetapi saya melihat bahwa Anies itu adalah representasi dari masyarakat DKI atau Jakarta, itu ya, karena memang hasil pemilu seperti itu gitu kan, yang menang adalah Anies Baswedan gitu. Tetapi kalau ditarik dalam konteks Indonesia yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke, ini pekerjaan rumah bagi teman-teman yang ada di koalisi Amin gitu kan. Apakah nanti Pak Anies Baswedan ini bisa menembus batas-batas dan sekat-sekat golongan, sekat agama dan lain sebagainya yang begitu banyak di Indonesia lah gitu kan. Dan yang paling menarik mungkin gini ya, mesin partai untuk mengontrol suara, raihan suara dari TPS sampai tingkat nasional mungkin ya. Dan ini adanya di Prabowo ya, karena
Iya karena banyak kan nih. betul bahwa memang suara yang ada di Indonesia ya itu berbeda dengan suara yang ada di DKI gitu kan. Iya. Artinya kan kalau Indonesia kan bicaranya bukan hanya kota saja tapi juga bicara tentang persoalan geografis yang ada di pedesaan kan. Iya, Yang kayak misalnya di Papua, kemudian juga di daerah Sulawesi, di daerah Kalimantan itu kan suara-suara yang di pelosok-pelosok gitu kan. Sementara Anies pada saat Pilgub itu 2019 ya itu berbicara tentang masyarakat kota kan yang ada di DKI yang notabene secara jarak itu tidak terlalu bermasalah gitu. Iya, baik. Ini kita bicara anomali dan boleh jadi kan itu terjadi di 2024 gitu loh. Iya, segala kemungkinan dalam konteks politik apalagi dalam konteks skala nasional Pilpres itu sangat mungkin terjadi gitu kan ya. Hitung-hitungan di atas kertas Anies itu modalnya paling sedikit. Ya. Tetapi nanti raihan suara pemilu 2024 bisa jadi pertama dengan catatan misalnya teman-teman yang ada di koalisi Amin itu tadi saya menyarankan agar calon ini bisa menembus berbagai batas-batas ya jadi menembus batas-batas primordial kemudian batas partai dan itu kembali kepada ketokohan calon presiden masing-masing gitu kan sehingga segmentasinya itu bisa ditembus gitu kan tidak ada batasan gitu kan beyond to ras beyond to agama lebih dari itu gitu kan seperti itu. Nah jadi begitu pemirsa Login Sebelang Bentor, kita melihat bagaimana hitung-hitungan di atas kertas modalitas masing-masing dari perolehan suara koalisi dan ternyata kita nyerempet-nyerempet ke hasil survei ya. tapi sekali lagi saya ingin mengatakan disclaimer dulu gitu kan. Tidak membandingkan antara hasil survei dengan basis suara hasil dari Pilpres tahun 2019 itu kan ini hanya semata-mata analisis saja. Oh iya betul sekali. Ya, yang terakhir ini Bung MJ, bagaimana peran KPU ya untuk mengontrol distribusi perolehan suara ya. Ya kita punya catatan buruk ya tentang persoalan ini dan tentu saja saya berharap bahwa tahun 2024 itu teman-teman KPU bisa melakukan pengawasan yang lebih bagus atau juga bisa melakukan tidak hanya KPU ya, tidak hanya KPU ya. Bawaslu juga bisa diawasi, kemudian juga KPU kerjanya juga harus lebih optimal. Jangan sampai ada lagi persoalan tumbal-tumbal yang menjadi menjadi tumbal demokrasi gitu kan. Dan dulu kan ada sekitar kurang lebih 900 ya atau 700 ya. 700 para pelaku atau para pekerja panitia yang ada di KPU itu wafat ya dan jangan sampai terjadi lagi. Ini harus betul-betul dievaluasi secara mendalam gitu kan. Satu itu, yang kedua juga perlu ada pengawasan civil society ya terhadap proses berlangsungnya penghitungan suara dari tingkat TPS sampai tingkat nasional gitu kan. Peran signifikan dari civil society ini untuk mengontrol itu supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu baik dari sisi suara dan lain sebagainya. Satu suara saja dicurangi itu akan mencederai demokrasi Indonesia yang kita punya slogan luber jurdil itu gitu. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Saya berharap juga saya percaya dengan teman-teman yang ada di KPU baik itu di nasional dan di provinsi kemudian juga di tingkat daerah gitu kan. Mereka orang-orang profesional dan dipilih secara profesional gitu kan. Iya, baik. Terima kasih Bung MJ. Sama-sama. Mencoba membuat refleksi atas mau tidak mau ya, ini adalah hajat kita bersama. Ya. Kita hadapi dengan penuh kegembiraan dan mudah-mudahan saja kita menghasilkan pemilu tahun 2024 ini menghasilkan calon yang memang dari mekanisme yang
luber jurdil itu ya. Ya. Saya ingin menambahkan Kang Nijar. Jadi pesan saya kepada masyarakat Indonesia gitu kan, termasuk juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri misalnya, atau seluruh masyarakat Indonesia, pemilu ini jangan tegang-tegang lah gitu kan. Betul. Santai saja gitu kan. Lalu kemudian juga coba kita untuk mengkritisi, untuk memahami realitas politik yang ada itu dengan penuh rasional ya. Tidak hanya kan tahun 2019 kita capek dengan berkubu-kubu segala macam gitu kan. Sekarang lebih cair saja lah, santai saja gitu kan. Dan sebenarnya kan yang menang itu sudah ada di tangan di catatan Lauhul Mahfuz itu. Kita sebagai orang yang beriman harus sudah percaya seperti itu. Iya, jangan sampai keluar dari grup WA ya, atau dikeluarkan begitu ya, gara-gara beda pandangan politik gitu. Ya. Yang penting prinsipnya riang gembira gitu aja ya. Oke, pemirsa, login Sebelah Bentor, kita bertemu di season berikutnya. Sampai bertemu di login Sebelah Bentor.